Hai kawan-kawan pejuang NIP, jadi kembali lagi bersama saya Yudi Sumerta di Sukses Channel. Jadi banyak yang mengapresiasi video-video yang saya buat, jadi ini menjadi motivasi saya untuk membuat video lanjutan. Nah, kali ini akan dibahas video SKB khusus guru SD untuk materi IPA. Jadi perlu diketahui video-video sebelumnya itu ada edisi 1 dan edisi 2 sudah saya upload. Untuk edisi 1 itu adalah materi IPA, PPKN dan matematika, dan edisi keduanya yang sudah terupload adalah materi IPS. Nah, kali ini akan dibahas materi IPA. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jadi sangat penting sekali teman-teman menonton video-video sebelumnya. Jadi itu akan menjadikan teman-teman lebih siap untuk menghadapi SKB. Jadi lebih percaya diri. Saya percaya itu. Nah, selanjutnya saya berharap itu semoga Tuhan meridhoi bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis menjadi CPNS di tahun 2020. Kita lanjut ke pembahasan materi SKB khusus materi SD khusus IPA. Mari kita lanjutkan. Tes kompetensi bidang PGSD guru SD. Berdasarkan kisi-kisi tahun lalu dan kumpulan FR yang sudah tes. Jadi kali ini kumpulan ini didapat dari hasil wawancara juga dari teman-teman tahun lalu yang sudah melakukan tes, dan lumayan hasilnya itu adalah di luar ekspektasi, jadi kecil-kecil hasilnya. Jadi diharapkan dengan hadirnya ini dapat meningkatkan nilai SKB dari teman-teman. Like and subscribe ya. Nah, ini yang akan dibahas adalah SKB guru SD materi IPA. Jadi ini adalah edisi ketiga. Soal nomor 1. Pak Rantu akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Rantu adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Oke, kita lihat jawabannya. Adalah opsi B, yaitu eksperimen. Pembahasannya. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji sesuatu hipotesis. Jadi jelas sekali di sini karena settingnya dilakukan untuk mengajarkan konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Itu lebih cocok digunakan pembelajaran eksperimen. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain
yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Kita lihat jawabannya adalah opsi C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Nah, rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan percobaan sesuai soal tersebut yaitu siswa diberi nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Nah, itu dia. Makanya opsi yang paling tepat adalah opsi C. Dilihat dari sisi kreatif. Selanjutnya soal nomor 3. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Oke, jelas sekali di sini untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA. Pertanyaan yang cocok adalah opsi C. Yaitu mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak. Jadi soal semacam ini dapat melatih, artinya mengarahkan siswa untuk bernalar. Jadi tidak sekedar memahami soal lalu menjawabnya. Jadi siswa sebelum menjawab ini perlu penalaran. Nah, seperti itu. Jadi pembahasannya soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satunya ditandai dengan kata tanya, mengapa, atau bagaimana. Nah, jadi itu dia. Jadi opsi C adalah yang paling cocok dalam kemampuan bernalar untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lanjut soal nomor 4. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh, pertanyaan yang dapat membuat Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Oke, kita lihat jawabannya adalah opsi B. Jadi contoh pertanyaan yang dapat membuat Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Nah, permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran, sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satu contohnya pada kasus yang diberikan pada soal yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Jadi jelas ini sebagai
ingin melakukan PTK. Jadi pertanyaan yang dapat membantu adalah opsi B. Nah, jelas di sini. Lanjut soal nomor 5. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Oke, kita cek jawabannya. Untuk menjadi variabel terikat, jelas opsi B, yaitu pertambahan panjang batang. Nah, jadi di sini teman-teman harus bisa membedakan mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Nah, ini penjelasannya. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala suatu yang bervariasi. Variabel penelitian dibedakan menjadi 2. Yang pertama, variabel bebas atau variabel penyebab. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. 2. Variabel terikat atau variabel tergantung. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Nah, berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Jadi opsi B. Jadi itulah yang akan menjadi variabel terikatnya. Jadi variabel terikat adalah faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas. Jadi jelas di sini adalah pertambahan panjang batang. Soal nomor 6. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Jadi itulah penyebabnya besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Nah, pembahasan. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Jadi jelas di sini. Lanjut soal nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di samping adalah A. Menopang berdirinya tubuh. B. Melekatkan otot tulang belakang. C. Melindungi organ tubuh yang penting. D. Tempat melekatnya otot tangan. E. Melindungi sumsum tulang belakang. Nah, jadi sudah jelas sekali di sini. Yang menjadi jawabannya adalah opsi C, yaitu melindungi organ tubuh yang penting. Jadi fungsi rangka 2 ini bisa melindungi organ paru-paru, organ jantung, organ hati. Jadi jelas sekali di sini. Jadi jawabannya.
Nah, fungsi rangka pada nomor 2 adalah melindungi organ tubuh yang penting. Teman-teman pasti sudah tahu ini. Nah, selanjutnya soal nomor 8. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk, paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. Oke, kita lihat jawabannya adalah opsi B. Nah, jadi jelas sekali di sini mekanisme inspirasi pernapasan perut. Jadi sebelumnya yang kita tahu, jadi untuk pernapasan perut biasanya melibatkan diafragma. Jadi jelas sekali di sini opsi A dan opsi D kurang tepat. Jadi tinggal teman-teman milih opsi B dan opsi D. Jadi kita lihat penjelasannya. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, fase ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar. Sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Nah, untuk dua fase ekspirasi, fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebaliknya, akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Jadi jelas opsi B, yaitu diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. Lanjut soal nomor 9. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, E. Destilasi. Oke, kita cek jawabannya. Jelas sekali di sini dalam pemisahan, kata yang paling cocok adalah opsi A, yaitu filtrasi. Nah, santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Cara pemisahan materi demikian ini disebut sebagai penyaringan atau filtrasi. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru. 3. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 5. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Nah, pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah A. 1, 2, 3, dan 6, B.
1, 2, 5, dan 6. C, 1, 3, 4, dan 6. D, 1, 2, 3, dan 4. E, 5, 6, 7, dan 8. Oke, kita cek jawabannya. Yang paling benar adalah opsi B, yaitu 1, 2, 5, dan 6. Jadi pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, dapat menghasilkan varietas-varietas baru, biaya yang dikeluarkan relatif murah, umur tanaman akan lebih lama. Nah, inilah pembahasannya, yaitu kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif antara lain: A, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. B, biaya yang dikeluarkan relatif murah. C, umur tanaman akan lebih lama. D, dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Nah, untuk kelemahan perbanyakan tanaman secara generatif antara lain: A, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kalau B, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. C, waktu berbuah lebih lama. D, kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Jadi jelas ini ya. Lanjut soal nomor 11. Nah, perhatikan gambar berikut. Pemasangan rel kereta api yang diberi tanda X dimaksudkan untuk: A, pada waktu udara dingin, rel tetap lurus. B, pada waktu kereta direm, rel tidak bengkok. C, pada siang hari yang terik, rel tidak bengkok. D, pada malam hari yang dingin, rel tidak bengkok. E, pada waktu dilewati kereta, rel tidak goyang. Oke, kita cek jawabannya. Yang benar adalah opsi C, yaitu pada siang hari yang terik, rel tidak bengkok. Nah, jelas di sini adalah pemasangan sambungan rel kereta api merupakan salah satu contoh penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan dibuat agar terdapat jarak celah antara ujung sambungan agar ketika siang hari yang terik, pada saat terjadi pemuaian pada rel kereta api tidak mengalami pembengkokan sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Jadi jelas opsi yang benar adalah pada siang hari yang terik, rel tidak bengkok. Lanjut soal nomor 12. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A, air diam. B, air tumpah sembarang arah. C, air tumpah ke belakang. D, air tumpah ke depan. E, air berhamburan ke segala arah. Oke, kita cek jawaban yang benar adalah opsi D, air tumpah ke depan. Jadi pada saat mobil direm, mungkin teman-teman banyak yang mengalami air akan tumpah ke depan. Nah, berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat benda, benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Oleh karena mobil angkot semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm, benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan gerakannya. Jadi air teh akan tumpah ke depan. Ini jelas di sini. Oke, soal nomor 13. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah: A,
penggunaan water pass pada pemasangan keramik di lantai. B. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. E. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Oke, kita cek jawabannya. Jadi contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains. Kaitannya dengan, ini ada teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Ini harus saling terhubung. Ya, harus ketiga-tiganya terpenuhi. Jadi yang paling tepat adalah opsi C, yaitu penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Inilah yang kaitannya dengan teknologi dapat, lingkungan dapat, masyarakat juga dapat. Nah, keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibanding letak sumber air. Teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya, sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi di lahan yang sulit air. Jadi jelas ya. Nah, itu dia SKB untuk materi, SKB guru SD untuk materi khusus IPA. Nah, untuk edisi selanjutnya itu akan dibahas materi untuk bahasa Indonesia yang persis diprediksikan akan keluar. Jadi, sebelumnya ingat like, subscribe, and share. Nah, untuk memastikan teman-teman tidak ketinggalan informasi yang akan diupload berkaitan tentang SKB guru SD, dan selanjutnya semoga dapat meningkatkan nilai dari teman-teman. Terima kasih.